E il tuo amico come sta? Bene, credo. È così che si fa. L'uomo selvaggio. Kisah dimulai dengan Pietro, seorang anak kota yang pemalu dan penyendiri, tinggal di Turin bersama ayah dan ibunya. Ayahnya, Giovanni, adalah seorang insinyur kimia, serius dan keras kepala, sementara ibunya lembut dan penuh perhatian. Mereka sering pergi berlibur musim panas ke desa kecil di kaki pegunungan Alpen bernama Grana, tempat yang dikelilingi lembah dan puncak salju yang tinggi. Di desa itulah, Pietro bertemu dengan Bruno, satu-satunya anak yang masih tinggal di sana. Semua keluarga lain sudah pindah ke kota untuk mencari pekerjaan, meninggalkan desa nyaris sepi. Bruno hidup bersama pamannya, bekerja membantu menggembala sapi dan membuat keju. Ia anak gunung sejati, tangguh, pendiam, dan menyatu dengan alam. Pertemuan pertama mereka canggung, tapi cepat berubah menjadi persahabatan. Mereka menjelajahi sungai, mendaki bukit, dan bermain di bebatuan. Pietro yang selama ini hidup di tengah beton kota menemukan kebebasan yang baru. Ia mengagumi Bruno yang tampak memahami setiap detail alam, aliran air, suara lembah, arah angin. Musim panas menjadi waktu yang ajaib bagi mereka berdua. Dua anak dengan dunia yang berbeda, namun disatukan oleh gunung, keluarga, dan gunung. Suatu hari, ayah Pietro, Giovanni, ikut ke desa untuk mendaki bersama anaknya. Tapi Pietro merasa kesulitan mengikuti langkah ayahnya. Cervino. Non ti manca quello schifo di città? Fatto. Andiamo! Aspetta! Giovanni adalah pendaki sejati, disiplin, dan perfeksionis. Ia menganggap gunung sebagai tempat yang harus ditaklukkan, bukan sekedar dinikmati. Bruno lebih menikmati perjalanan. Ia tidak terburu-buru, ia menyatu dengan alam. Pietro mulai merasakan jarak dengan ayahnya. Ada cinta, tapi juga ketegangan yang tak tersampaikan. Saat Giovanni mengajak Bruno ikut dalam pendakian berikutnya, Pietro merasa tersisih. Ia cemburu. Namun di sisi lain, ia tahu ayahnya menemukan dalam diri Bruno sesuatu yang ia rindukan. Keteguhan, kedekatan dengan alam yang murni. Sementara Pietro sendiri lebih seperti orang kota, rapuh dan ragu. Non è magnifico? Il ghiacciaio affascinava l'uomo di scienza che c'è. Non è mica la neve dell'anno scorso? Secondo voi perché? Perché tutto va giù. Che bella giornata, eh? Va bene. Che succede? Niente. Bravo! Vieni! Bravo! Musim panas itu berakhir dan Pietro harus kembali ke Turin. Mereka berpisah tanpa banyak kata, seperti anak-anak yang belum tahu cara mengungkapkan perasaan. Bruno tetap tinggal di gunung, menjalani hidup yang keras namun sederhana. Remaja dan perpisahan. Tahun-tahun berlalu, Pietro tumbuh menjadi remaja yang memberontak. Ia mulai menolak otoritas ayahnya, sering berdebat dan merasa tak dimengerti. Gunung, yang dulu menjadi tempat pertemuan mereka, kini justru menjadi simbol jarak. Ia berhenti ikut liburan keluarga. Giovanni tetap mendaki sendirian. Hubungan mereka retak. Pietro mengejar kehidupan kota, musik, teman, kebebasan. Tapi di balik itu, ada kekosongan yang tak bisa diisi. Sementara itu, Bruno tetap di gunung. Ia berhenti sekolah, membantu pamannya di peternakan, lalu bekerja keras untuk bertahan hidup di lembah yang semakin sepi. Ia menolak pindah ke kota. Baginya,
gunung adalah rumah, dan rumah tak perlu ditukar dengan kenyamanan. Suatu hari, bertahun-tahun kemudian, Pietro mendengar kabar ayahnya meninggal mendadak saat mendaki gunung. Ia kembali ke desa Grana untuk menghadiri pemakaman. Dan di sanalah ia bertemu lagi dengan Bruno yang sudah dewasa. Pertemuan mereka canggung, tapi penuh kenangan lama yang belum hilang. Non avevo nemmeno un lavoro fisso. Lui che non riusciva mai a smettere di lavorare. O no? Sì, Sì? e io gli raccontavo tutto quello che sapevo di No? È il cantiere. È così che si fa. E dormo nel mio letto. Warisan ayah dan rumah di gunung. Dalam surat wasiat, Giovanni meninggalkan sesuatu untuk mereka berdua. Sebuah sebidang tanah di gunung dengan pondok tua di atasnya. Ia ingin Pietro dan Bruno membangunnya kembali menjadi rumah. Bagi Giovanni, mungkin itu adalah upaya terakhir untuk mendamaikan keduanya, anak kandung dan anak gunung. Pietro yang merasa bersalah karena hubungannya dengan ayah tak pernah pulih, menerima permintaan itu. Ia mengajak Bruno membangun rumah bersama. Mereka membawa kayu, batu, dan bekerja dengan tangan mereka sendiri di tengah alam yang sunyi. Pekerjaan itu berat, tapi juga menenangkan. Saat mereka bekerja, kenangan masa kecil muncul kembali. Tawa di sungai, langkah-langkah di jalur berbatu, obrolan sederhana. Di antara suara palu dan angin, tumbuh kembali sesuatu yang pernah hilang. Persahabatan yang jujur. Rumah itu akhirnya berdiri di ketinggian. Sederhana, tapi kokoh. Dari sana, mereka bisa melihat lembah dan puncak salju di kejauhan. Pietro merasa, untuk pertama kalinya, ia mengerti apa yang dicari ayahnya di gunung. Bukan sekedar ketinggian, tapi kedamaian. No. Jalan hidup yang berbeda. Setelah rumah selesai, mereka berdua mengambil jalan yang berbeda. Pietro kembali ke kota, lalu mulai bepergian. Ia menjelajah Himalaya, Nepal, dan daerah-daerah terpencil, menjadi penulis dan pencari makna hidup. Ia menulis kisah tentang pegunungan, persahabatan, dan kehilangan. Bruno tetap tinggal di lembah. Ia menikah dengan seorang perempuan lokal bernama Lara dan mencoba membangun usaha peternakan serta pembuatan keju tradisional. Ia ingin hidup dengan cara sederhana tapi mandiri. Namun, hidup di gunung tak mudah. Ekonomi modern menekan. Orang-orang kota menguasai tanah dan harga susu turun. Bruno berjuang keras mempertahankan idealismenya. Sementara tekanan ekonomi membuat rumah tangganya retak. Lara akhirnya pergi, tak kuat dengan kesunyian dan kerasnya hidup di gunung. Bruno menolak menyerah. Ia tetap bertahan di rumah mereka, di antara sapi-sapi dan salju, seolah seluruh dunia hanya ada di sana. Guarda. Bello. Siete solo voi di... No, aspetta, dai, vuoi dirmi che... Bello. Poi inverno come pensate? Prego, Fallo sognare. ti prego, ma mi fai sognare? Vai, vai. Se vuoi conto.
e l'estate cerco di andare avanti il più possibile. Sta. Adesso è un po' più difficile con le nuove regole. Pertemuan kembali dan perubahan. Pietro terus datang dan pergi, seperti pengelana yang tak punya tempat tetap. Tapi setiap kali ia kembali ke rumah di gunung itu, Bruno selalu ada di sana. Mereka minum kopi, duduk di depan perapian, berbicara sedikit, tak banyak kata, tapi penuh makna. Mereka berbagi hidup tanpa perlu menjelaskannya. Pietro mendengar kabar bahwa usaha Bruno semakin sulit. Ia mencoba membantu, tapi Bruno terlalu bangga untuk menerima uang. Ia hanya butuh kebersamaan, seseorang yang masih mengingat siapa dirinya. Dalam keheningan itu, Pietro menyadari bahwa ia dan Bruno mewakili dua sisi manusia. Yang satu mencari makna dengan menjelajahi dunia, yang lain menemukannya dengan tinggal di tempat yang sama seumur hidup. 8 gunung dan 1 puncak. Di suatu malam saat mereka berbicara di depan api, Bruno bercerita tentang sebuah legenda Tibet. Legenda itu mengatakan, dunia terdiri atas 8 gunung dan 1 puncak di tengahnya. Orang-orang yang mengelilingi 8 gunung belajar banyak hal, tetapi orang yang mendaki 1 puncak, hanya 1 gunung dalam hidupnya, mungkin lebih memahami inti dunia. Pietro terdiam lama mendengar cerita itu. Ia menyadari bahwa ia telah menjadi orang yang menjelajahi 8 gunung, mencari kebenaran di mana-mana tapi tak pernah menetap. Sementara Bruno, yang setia pada 1 lembah dan 1 gunung, mungkin telah mencapai puncak itu tanpa menyadarinya. Makna dari legenda itu menjadi jiwa film ini. 2 cara hidup, 2 jalan menuju kebijaksanaan. Keheningan dan kehilangan. Beberapa tahun kemudian, Bruno mulai menghadapi kesulitan yang lebih berat. Usahanya gagal, ia terlilit utang, dan kesepian semakin menekan. Pietro, yang kini sudah menjadi penulis mapan, mencoba menolong, tapi Bruno menolak. Ia tak ingin dikasihani. Pietro pergi ke Nepal untuk waktu yang lama. Ia tinggal bersama para pendaki lokal dan menulis buku. Namaste, DJ. Namaste. Namaste. Yeah, let's see what he... Tapi dalam keheningan Himalaya, pikirannya selalu kembali ke gunung di Italia, ke rumah yang mereka bangun, dan ke sahabatnya. Suatu hari, ia menerima kabar. Bruno menghilang. Orang-orang desa menemukannya di rumah kayu mereka di atas gunung. Ia telah meninggal, kemungkinan karena bunuh diri, sendirian di tempat yang paling dicintainya. Pietro kembali. Ia mendaki ke rumah itu lagi, kini tanpa sahabatnya. Ia menatap puncak-puncak salju yang dulu mereka daki bersama. Keheningan menelan semuanya, tapi ia merasa Bruno masih ada di sana. Di setiap desir angin, di setiap batu, di setiap mata air yang mereka temukan dulu. Pietro menuliskan semuanya dalam buku. Tentang Bruno, tentang ayahnya, tentang gunung, tentang persahabatan yang tak tergantikan. Puncak yang tak terlihat. Film berakhir dengan kesunyian dan cahaya sore yang lembut di pegunungan. Pietro duduk di depan rumah yang mereka bangun. Ia menatap lembah di bawah. Dunia yang luas, 8 gunung yang mungkin tak akan pernah ia taklukkan. Namun ia mengerti kini, mungkin hidup bukan tentang berapa jauh kita berjalan, tapi seberapa dalam kita memahami satu tempat, satu hubungan, satu makna. Gunung menjadi simbol kehidupan itu sendiri. Keras, sunyi, tapi penuh pelajaran bagi yang mau mendengarkan. The Eight Mountains bukanlah kisah besar dengan konflik heroik, melainkan kisah kecil tentang 2 manusia dan 1 persahabatan yang abadi. Ia mengajarkan bahwa cinta, kesetiaan, dan pencarian jati diri bisa hadir di antara bebatuan dan salju, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Makna film The Eight Mountains adalah tentang pencarian jati diri, persahabatan sejati, dan cara manusia memahami kehidupan melalui 2 jalan berbeda, menjelajahi dunia atau menetap di satu tempat, di mana keduanya sama-sama merupakan perjalanan menuju makna dan kedamaian batin.
Film ini menutup dengan renungan bahwa setiap manusia memiliki gunungnya sendiri untuk didaki. Ada yang mengelilingi dunia demi memahami kehidupan, ada pula yang cukup tinggal di satu tempat dan menemukannya di sana. Pietro dan Bruno adalah dua sisi dari perjalanan yang sama, mencari arti hidup di tengah kesunyian gunung.